People of Tomorrow, kembali lagi dalam program Governmental Organization Talk bersama saya Evelyn Kalista sebagai Liaison Officer for Governmental Organization AMSA Indonesia 2020-2021. Pada kesempatan ini, kita kedatangan narasumber yang luar biasa keren, yaitu Dr. Nur Melani Sari, spesialis anak konsultan, Magister Kesehatan dari Unit Kerja Koordinasi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dan pada Juwato kali ini, kita akan membahas mengenai kanker anak dalam peringatan International Childhood Cancer Day 2021. Halo, selamat siang Dr. Sari. Bagaimana kabarnya, Dokter? Alhamdulillah, kita semua sehat ya hari ini ya. Ya. Walaupun lagi zaman corona, yang pasti yang gak boleh terganggu adalah semangatnya. Nah, benar banget dokter. Kita harus tetap semangat ya dokter. Senang sekali dokter mendengarnya jika dokter dalam keadaan sehat nih dok. Mungkin dokter bisa menyapa dan kepada penonton dan pendengar Juwato kali ini nih dok. Hai teman-teman AMSA, adik-adik atau bahkan anak-anak ya. Senang sekali hari ini dalam rangka peringatan ya International Childhood Cancer Day yang kita peringati setiap tanggal 15 Februari setiap tahunnya, bisa berbagi dengan kalian semua calon-calon generasi masa depan kaum milenial yang kita banggakan bersama, khususnya di dalam topik yang memang beberapa tahun ini saya dalami, yaitu kanker anak. Dan ya sangat senang sekali, mudah-mudahan next masih banyak lagi acara-acara seperti ini kita bisa gabung. Baik dokter, kita juga senang sekali bisa kedatangan dokter sebagai narasumber kita pada hari ini. Mungkin dokter tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai saja ke pertanyaan pertama kali ya dok. Boleh, dokter Sari boleh nih dijelaskan dok bagaimana sih kejadian update kejadian kanker anak yang ada di Indonesia sekarang ini nih dok? Oh, jadi pertanyaannya situasi kanker anak ya. Oh ya, perkenalkan dulu, saya Dokter Sari atau boleh dipanggil Dokter Melani. Saya bekerja di Rumah Sakit RSUP, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin, Bandung di Jawa Barat, dan juga sekaligus dosen di Universitas Pajajaran. Saya bekerja sebagai staf di Departemen Ilmu Kesehatan Anak, divisinya hemato-onkologi. Jadi memang pekerjaannya saya sehari-hari yang digeluti adalah menangani kasus-kasus kanker anak. Kalau dibilang situasi kanker anak di Indonesia seperti apa sih gitu ya. Kalau dibandingkan sama kasus dewasa, memang relatif kecil ya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan Riskesdas tahun 2018, itu kanker anak itu berkisar hanya memang 2,18%. Ya, mohon maaf ya kalau komanya salah, nanti silakan dicek aja ke Riskesdas 2018. Itu kanker anak itu sekitar 2,14% dari keseluruhan kanker. Tapi jangan salah melihat dari kecilnya angka itu. Kita lihat potensi yang dimiliki seorang anak. Pernah dengar nggak istilah bonus demografi? Nah, Indonesia kan sebenarnya berada di era bonus demografi, yang mana nantinya beberapa tahun ke depan angka kelahiran atau generasi muda ini akan menjadi aset bangsa. Jadi kalau kita tidak selamatkan si aset bangsa ini yang sekarang masih anak-anak secara baik, manajemen secara baik, maka kita akan kehilangan generasi-generasi yang potensial. Khususnya hari ini kita berbicara akibat penyakit kanker, ya. Jadi pertama kalau kita lihat Riskesdas mungkin itu unreported gitu, karena ya yang paling tepat harusnya itu berdasarkan registrasi kanker. Hanya saja proses pencatatannya masih belum baik. Jadi kita secara percaya diri belum bisa mendeklarasikan segini nih angka kanker anak di Indonesia. Tapi saya sama teman-teman di IDAI, khususnya di UKK Hemato-Onkologi dan juga bekerja sama dengan Rumah Sakit Darmais, sekarang sedang mengembangkan registrasi kanker anak yang sifatnya online. Nanti kamu bisa lihat, bahkan sekarang pun bisa lihat di ipcard.org. Itu kita bisa lihat proses pencatatan yang real time.
Jadi untuk saat ini data yang saya bawa adalah Riskesdas, tapi sebenarnya tidak begitu mencerminkan angka kejadian kanker. Yang kita percayai sepertinya angkanya sih lebih besar ya. Kanker apa yang terbanyak? Itu pertanyaannya atau belum? Iya, betul dok. Selanjutnya itu apa nih dok? Kanker Saya bisa membaca pikiran Anda. Betul sekali dok. Iya. Selanjutnya apa nih dok? Dari hal yang tadi dokter sudah sebutkan, apa saja sih kanker yang paling banyak menyerang anak di Indonesia nih dok? Menyerang ya. Jadi kita anggap kanker ini musuh ya. Berarti kalau menyerang, ya berarti sebenarnya kalau dilihat yang saya alami dan juga berdasarkan data pencatatan yang saya lakukan, tapi hanya satu institusi saja sebenarnya saya mencatat dan pernah dipublikasikan, dan juga hasil sharing dari teman-teman yang lain, memang leukemia limfoblastik akut menempati hampir sepertiga dari seluruh kanker yang ada di dunia. Jadi artinya tumor ganas atau kanker ini kan kita bagi dua, ada yang sifatnya cair atau keganasan yang berasal dari prekursor sel darah, dan yang sifatnya padat yang bisa kita lihat, yang kita bisa pegang, kita bisa raba. Nah, itu tumor padat. Nah, sekarang yang paling banyak itu tumor yang sifatnya cair, yang bagiannya adalah dari leukemia, dari keganasan hasil pertumbuhan proliferasi sel darah putih yang tidak normal, yang namanya leukemia limfoblastik akut gitu kalau di anak. Kalau di dewasa nanti jenisnya leukemianya beda lagi. Tapi yang paling banyak untuk saat ini di Indonesia dan seluruh dunia adalah leukemia limfoblastik akut. Baik dokter, terima kasih jawabannya. Jadi yang dapat saya simpulkan itu yang paling banyak adalah leukemia limfoblastik akut ya di Indonesia dan dunia ya dokter. Baik dokter, saya akan melanjutkan pertanyaan nih dokter. Seperti yang sudah tadi dokter sebutkan juga, apa saja sih dok faktor yang dapat menyebabkan seorang anak tuh bisa terkena keganasan atau bisa terkena kanker dok? Ada orang yang bilang quote seperti ini, sehat adalah kewajiban, menjadi sakit adalah pilihan. Pernah dengar? Enggak ya? Pernah? Pernah. Tapi tahu nggak? Pernah ya? Tapi itu saya agak kurang setuju untuk kasus kanker anak, ya, karena kanker anak itu sama sekali bukan suatu pilihan, ya. Artinya rasanya seorang anak atau setiap keluarga itu nggak punya dosa apa-apa, dia tiba-tiba ngerti nggak? Tiba-tiba dapat kanker. Beda sama ya misalnya ya kanker paru-paru, karena faktor resikonya jelas, merokok, kanker serviks karena dia ada promiskuitas. Ya kan, misalnya ada juga kanker hepatoseluler, karena dia alkoholisme, dia narkoba segala macam. Kuas itu cocok untuk kasus-kasus seperti itu, tapi tidak untuk kanker anak. Mengapa? Karena kanker anak itu begitu seperti bom waktu. Siapa saja, kapan saja, di mana saja bisa terjadi. Sehingga orang tua kadang-kadang bertanya, kenapa ya anak saya kok bisa, padahal sudah hidup sehat, makanan dijaga, istirahat cukup, ya. Kemudian juga kalau imunisasi tidak pernah terlambat, sakit selalu ke dokter, kok tetap. Jadi kalau di kanker anak ini sulit untuk menentukan faktor resikonya, karena umumnya disebabkan oleh faktor mutasi genetik. Dan faktor mutasi genetik saja bukan satu-satunya faktor, tapi ada faktor-faktor yang lainnya seperti nutrisi, kemudian ion radiasi, makanan yang bersifat karsinogenik mungkin, apakah karena infeksi. Jadi memang banyak sekali. Dan kalau kita ditanya apa yang menyebabkan secara causal effect, kita belum bisa jawabnya seperti itu. Jadi jawabannya kenapa ya seseorang bisa, kita juga nggak tahu, tapi pastinya itu multifaktorial yang melibatkan faktor internal genetik dan faktor eksternal lainnya yang memang pada anak ini belum established mana yang memang betul-betul terbukti. Walaupun memang ada beberapa kanker yang riwayat keluarga, ya, riwayat keluarga, misalnya riwayat keluarga dengan
kanker payudara, misalnya kanker memang ada, tapi tidak faktor resiko kali risikonya lebih berisiko seperti itu tidak. Jadi pada kanker anak memang sulit untuk memprediksi seseorang anak itu bakal jadi kanker atau tidak, sulit sekali. Baik dok, tapi jika seperti itu dok, apakah sebagai orang tua nih dok, ada cara khusus kah untuk mengenali tanda awal anaknya terkena kanker atau agar bisa lebih dideteksi dini untuk lebih mencegah biar nggak lebih parah seperti itu dok? Apakah ada cara-cara khusus seperti itu dok? Ya, jadi kalau ini juga uniknya kanker anak dibandingkan kanker dewasa. Memang kalau di kanker yang lainnya bisa dideteksi secara dini, misalnya tidak ada keluhan kalau kanker payudara lewat mamografi berkala ya. Di kanker anak sulitnya memang agak sulit dideteksi. Dideteksi itu kita harus memindahkan dua terminologi ini. Ada screening, ada deteksi dini. Ya. Kalau screening memang pada orang yang memang sehat. Jadi misalnya Evelyn merasa nggak apa mau screening, aku mau screening leukemia. Nah, itu nggak bisa. Tapi kita bisa mendeteksi ini atau dalam artian yang lebih jauh lagi adalah mengenali gejala-gejala awal kanker anak. Ya. Kalau gejala-gejala kanker anak, misalnya dia ada pucat, ada perdarahan. Jadi bagaimana kita menemukan seorang anak ini dalam stadium awal gitu. Karena proses menjadi sehat menjadi kanker itu sama sekali nggak tahu. Tapi setelah dia mengalami perubahan misalnya di kanker dan menunjukkan gejala, nah ini yang harus ditemukan. Jadi istilahnya adalah menemukan kasus kanker pada stadium awal pada kondisi-kondisi yang masih bisa kita selamatkan. Misalnya yang sangat bermakna adalah retinoblastoma atau kanker retina. Nah itu bisa tuh tiap anak misalnya di screening ada kelainan juling atau seperti mata maning ya atau mata merah. Nah itu kita ingin menemukan retinoblastoma dalam stadium awal. Di antara berbagai kanker yang ada sebetulnya hanya retinoblastoma yang bisa kita deteksi dini gitu. Dan dokter ya makanya jadi di sini banyaknya memang orang tua harus cepat membawa ke tenaga kesehatan untuk mengkonfirmasi keluhan yang ada di anaknya itu ada kecenderungan ke arah kanker atau tidak. Jadi tetap awareness merupakan kunci yang utama karena anak pasti nggak mungkin datang sendiri ke rumah sakit kan. Pasti harus dibawa sama orang tuanya dan pengetahuan orang tua atau masyarakat mengenai kanker anak harus lebih baik sehingga lebih banyak anak-anak yang dibawa dalam stadium yang masih awal ke fasilitas kesehatan. Baik dok, jadi penting banget ya dok untuk orang tua tuh lebih mengetahui terkait dengan kanker anak ini sehingga kita juga bisa bersama-sama bergotong royong dalam menurunkan angka kanker dan mendeteksi dini anak mereka seperti itu ya dok ya. Kalau menurunkan karena sifatnya mutasi genetik agak susah ya. Iya, karena kalau kanker dewasa oke, stop merokok gitu kan. Atau ayah hidup sehat, vaksin untuk CA cervix itu bisa. Kalau anak memang upaya-upaya pencegahannya agak sulit. Tapi bukan berarti tidak ya udah pasrah saja. Yang pasti harus hidup sehat itu yang nomor 1. Pikiran sehat, makanan sehat, olahraga pastinya akan lebih baik dibanding mager nggak ngapa-ngapain dan hidupnya sesuka hati gitu. Bener banget dok, harus take note banget ya dok, harus tetap hidup sehat intinya. Iya, apapun gitu. Bener dok. Jadi kalau misalnya saya sih nggak bicara yang muluk-muluk yang menurunkan karena menurunkan tuh konteksnya itu akan sulit. Kita saja sekarang menemukan kasus kanker anak aja udah berusaha. Ya mungkin nantinya kalau kita tahu nih faktor resikonya di masa yang akan datang nih ada suatu perilaku atau ada suatu substansi kimia atau apa yang memang terbukti menyebabkan kanker anak, tentunya pengendalian terhadap faktor risiko itu menjadi prioritas.
Yang pasti sekarang adalah bagaimana kita, jadi bukan menurunkan dulu, saya mau sharing mengenai perspektif global tentang kanker anak ya. Jadi pada tahun 2018, dulu tuh kanker anak nggak dipandang, karena angkanya kecil gitu ya. Jadi belum jadi prioritas di negara-negara. Akhirnya pada tahun 2018 WHO itu membuat namanya GICC atau Global Initiative of Childhood Cancer. Jadi udah ada platform, udah ada visi misi gitu yang akhirnya dalam beberapa tahun tuh gencar semua. Karena terjadi ketimpangan ya, survival atau kesintasan di negara maju dan negara berkembang. Berbicara mengenai leukemia itu bukan jadi masalah di negara maju karena rasanya survivalnya sudah mencapai 80-90 ke atas. Beda sama negara berkembang, bukan di Indonesia saja, di negara-negara Afrika, kemudian di Asia Timur dan Asia Selatan lainnya yang tergolong negara ekonomi menengah ke bawah, survivalnya masih rendah, sekitar 20-40%. Sehingga teman-teman kita di belahan dunia yang lain itu mulai ngerasa nggak enak ya. Tapi bagaimana kita bersama-sama memajukan kesintasan pasien kanker anak. Akhirnya dalam 2 tahun ini kita membuat declaration bahwa pada tahun 2030 kesintasan anak dengan kanker itu adalah setidak-tidaknya adalah 60%. Nah sekarang kita berupaya bagaimana kita melangkah ke sana. Jadi dok, keren banget nih dok. Jadi sekarang ini yang menjadi targetnya itu tahun 2030 angka kesintasan anak mencapai 60%. Jadi itu adalah target bersama kita juga ya dok untuk sama-sama mencapai target. Nah itu salah satunya nanti ada 4 mahasiswa. Ini 4 mahasiswa sumbangsinya apa nih kira-kira? Iya apa tuh dok? Boleh dijelaskan nih dok, apa sih yang bisa kita lakukan dok untuk mencapai angka tersebut? Sebenarnya ini proyek besar sebenarnya. Justru kita menawarkan nih sama AMSA atau organisasi-organisasi kemahasiswaan yang lainnya, kita beradu project. Kamu kan kita dari kaum intelektual, ya kan, bisa berpikir, melihat, menganalisis situasi masalah. Ya, justru saya nawarin kalian, kita ya punya target segini nih, 2030 kita mau 60%. Nanti sebenarnya nih saya nawarin loh benar. Sebenarnya ini proyek Hari Kanker tahun ini cuma karena mepet jadi nggak keburu. Saya pengen bikin debat tiap tiap universitas atau fakultas kedokterannya punya mapping dari sekarang ke 2030 apa yang kita lakukan. Keren dok idenya, keren banget. Iya. Nanti kita kasih mentor gitu, nanti kita kasih supervisor untuk sedikit memberi gambaran, nanti mahasiswa di-trigger, nih masalah kita ini gitu kan, dan kalian pun harus membaca. Sebenarnya kan sebelum taklogi kan harus baca-baca nih, sebenarnya kanker anak Indonesia apa sih masalahnya, kenapa sih survivalnya bisa demikian jauh banget berbeda dengan negara maju. Nah nanti kalau AMSA berminat, abis ini nggak cuman selesai diwawancara, habis ini kita bikin project untuk tahun depan. Nanti kita bikin debat bagaimana kita dengan sarana yang ada di Indonesia bisa meningkatkan kesintasan. Ada 2 jalur masuknya, sumbang ide atau benar-benar turut berpartisipasi. Wah keren banget dok idenya, benar-benar sangat mungkin bisa kita realisasikan bersama-sama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia juga ya dok? Iya, nanti kita kerjasama antara IDAI, APSA misalnya, kemudian BEM ya kan? Iya benar. BEM, kemudian juga nanti kita lewat AIPKI. Ya, apalagi kan kita sekarang gampang nih semuanya serba online. Aktivitas mungkin bisa terbatas, tapi aktivitas otak kita itu nggak ada yang bisa membatasi.
Betul banget dok. Ya, jadi emang walaupun online ini harus tetap jadi walaupun kita nggak bisa, tapi yang penting impian, kemudian visi, rencana itu masih bisa keluar dari segala keterbatasan. Benar banget dok, benar. Jadi nanti kita akan melaksanakan hal tersebut untuk mencapai target tahun 2030 tersebut ya dok. Iya, makanya nanti kita tunggu aja nih. Evelyn kira-kira cuman karena gini, kalau cuman bentuknya peringatan kayak gini, talk show, bukannya nggak manfaat ya, pasti banyak manfaatnya. Tapi kita nih sebagai kaum katakanlah intelektual harusnya lebih banyak berbicara di ranah pemikiran, ide, konsep yang nanti eksekusinya bisa didengarkan sama banyak-banyak orang. Dan jangan salah loh, mungkin ide-ide dari mahasiswa lebih brilian daripada ide kita nih kaum yang udah agak semi ya, agak semi milenial ya gitu. Karena sesuai dengan hashtag kalau hashtagnya tahun ini kan sebenarnya through our hands, dengan tujuan better survival is achievable. Jadi kita punya mimpi, survival itu sebenarnya bisa loh, dan kita punya turunannya. Tema tahun ini adalah mari kita bersama meningkatkan kesintasan kanker anak Indonesia. Di situ ada 3 poin. Yang penting adalah bersama kesintasan Indonesia. Oke. Tapi idenya sangat menarik dok tadi. Jadi benar-benar kita bisa rencanakan untuk plan ke depan dan tahun 2030 juga. Mungkin dok dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Jadi kan tadi dokter juga sudah menjelaskan mengenai tahun 2030 kanker anak kesintasannya targetnya itu mencapai 60%. Nah, hal tersebut dok boleh nih dok dijelaskan bagaimana sih penata laksanaan dari kanker anak di Indonesia sendiri pada saat ini dok? Yang pertama adalah tentunya kalau dalam setiap proses penyakit ada yang dinamakan proses diagnosis, ya enggak? Kemudian ada treatment dan follow up. Ya. Jadi kalau untuk kanker anak di setiap liniknya pasti ada masalah. Dari proses diagnosis pun ada masalah. Angka kegagalan pengobatan di negara berkembang salah satunya adalah pasien-pasien yang kita hadapi sudah dalam stadium yang lanjut, ya. Dan itu kadang-kadang kita menyalahkan orang tua. Kenapa sih baru dibawanya pas kondisinya seperti ini? Padahal sebetulnya tidak semerta-merta kesalahan orang tua. Kadang-kadang ya karena memang tinggalnya jauh, kemudian dari pusat kesehatan ya, sehingga akses ke rumah sakit, akses ke pusat layanan kesehatan juga jauh. Kemudian ada juga permasalahan penyakitnya, karena penyakit kanker anak itu demikian progresif, membesarnya tuh cepat. Beda mungkin dengan kanker-kanker dewasa yang sebagian proses penyakitnya lebih slow gitu ya. Gitu. Jadi kanker anak itu memang harus diprioritaskan semuanya. Dalam urusan rujukan, dalam urusan antrian untuk diagnostik gitu ya. Pengobatan juga prioritas harusnya. Ditambah lagi permasalahannya adalah bahwa tidak semua obat-obat esensial ini ada di negara kita. Maksudnya obat-obat esensial itu kan WHO udah nerapin ya standar untuk tiap negara untuk kemo tuh ABCDEFG gitu. Padahal itu WHO loh udah nerapin. Tapi ternyata di Indonesia nggak bisa karena terputusnya regulasi gitu. Di kita kan Indonesia banyak administrasi yang harus diselesaikan ya. Tapi baik buruknya ya kita harus mengurai bersama gitu. Dan penanganan kanker utamanya sih ada yang berdasarkan kemoterapi, jadi dia dimasukin obat untuk membunuh sel-sel kankernya, ada yang radioterapi, ada juga yang bedah gitu ya, dan tidak kalah pentingnya adalah dukungan suportif. Nah suportifnya apa? Nutrisi, kemudian penanganan infeksi, dukungan psikososial,
menyediakan rumah singgah, memastikan kontrolnya dia tepat, menyediakan dukungan untuk orang tua seperti itu, karena anak sekali lagi ada dua pasiennya, orang tuanya iya, anaknya juga iya. Jadi dukungan atau pengobatan tidak cukup dengan obat ya, jadi dukungan juga terhadap pengobatan utamanya juga sama-sama penting gitu. Baik dok, jadi memang membutuhkan banyak aspek juga ya dok untuk pengobatan dari childhood cancer ini ya dok? Ya, apalagi kan kalau leukemia pengobatannya panjang, iya, betul. Bisa sampai 2 tahun. Jadi emang perlu banyak pihak yang terlibat dalam pengobatan kanker ini, dan dokter juga tadi sudah menjelaskan itu ada 2 pasien ya, dokter anak dan juga orang tuanya, seperti itu ya dok. Baik dok. Karena anak pasti dibawa sama orang tuanya kan? Iya benar banget dok. Dok, pertanyaan selanjutnya nih dokter, terkait dengan hal tersebut dok, penata laksanaannya, apakah sekarang ini di Indonesia sendiri kanker anak itu sudah bisa dipastikan bahwa bisa dapat disembuhkan atau hanya diobati atau bagaimana nih dok? Setiap pengobatan tujuannya ada 2, apakah masuk ke kuratif ataukah paliatif ya. Ketika pasien kita tentukan kuratif dan paliatifnya kan harus jelas dulu ya, ini diagnosisnya apa, sehingga kita bisa lebih precise menentukan tujuan pengobatan kita. Apakah bisa disembuhkan? Bisa, di negara maju aja sampai 90%. Nah di kita kenapa masih begitu, masih jelek kondisinya? Karena yang tadi saya bilang, pertama kita tidak punya data ya, yang kedua memang SDM di negara kita itu multitasking. Jadi kadang-kadang untuk mengevaluasi pengobatan juga membutuhkan effort yang cukup besar ya, menghitung berapa yang meninggal, berapa yang putus pengobatan, itu juga besar. Yang ketiga, putus pengobatan juga besar loh di kita ya, karena terpengaruh pendidikan orang tua yang kurang, kemudian pengaruh cultural belief gitu ya, artinya orang saudara-saudaranya yang nggak mau untuk melakukan pengobatan gitu ya. Jadi banyak banget sebenarnya aspek-aspek yang khas negara berkembang yang mungkin tidak dihadapi di negara-negara lain. Belum lagi fasilitas, ketidaksesuaian kapasitas dengan angka kenaikan kasus yang baru juga itu menjadi masalah. Jadi banyak permasalahan unik yang hanya terjadi di negara kita. Dan sebetulnya jawabannya harus kita yang cari sendiri. Karena kalau kita konsul ke teman kita, kolega kita yang di luar negeri, mereka nggak pernah menemukan masalah itu. Ya, kita harus tahu masalah spesifik kita apa, mengevaluasi apa kita lakukan, membuat satu intervensi, dan kemudian kembali melakukan evaluasi terhadap intervensi yang kita lakukan pada permasalahan yang kita hadapi. Baik, dokter. Terkait hal tersebut dok, kalau di Indonesia sendiri nih dok, sekarang ini bagaimana sih angka kesintasan dari kanker anak itu dok, dari data yang sudah ada di Indonesia ini sekarang? Ada datanya. Baik dok. Ya, jadi kita sekarang kalau saya sendiri dengan teman-teman itu memprakarsai namanya IPCAR, Indonesian Pediatric Cancer Registry. Ini berbasis online. Kita baru maju di 12 center. Kita dapat hibah dari luar negeri untuk mengembangkan. Nah, nggak tahu nih setelah 3 tahun ke depan apa yang terjadi. Nih bakal disupport-kan. Nah di sini peran-peran kalian sebenarnya bagaimana kita punya program mahasiswa ikut bantu misalnya, dengan banyak sih hal-hal yang bisa dilakukan ya. Buka di website dia atau searching di Google tentang GICC Global Initiative Childhood Cancer, itu kamu bisa mendapatkan Cure for All. 10 komponen. Ya, yang pertama, yang di bawah itu pertama registrasi kanker dulu. Karena kamu pernah dengar nggak quote seperti ini? Jika kamu mau memperbaiki sesuatu, ya kan? Kita pengen memperbaiki kesintasan kan?
maka kamu harus bisa mengukurnya. Bener dok, Ya kan? banget dok. Nah sekarang kita gimana mau bisa ngukur dong, kita nggak punya data? Iya bener banget. Nah makanya mulai kalau di tempat saya sih di Hasan Sadikin memang survival berkisar sekitar 40-50%. Ya. Nah, makanya kita pengen di tempat-tempat lain juga mengukur bersama-sama. Nanti kita lihat ini permasalahan ada di mana. Apakah keterlambatan pasien, apakah keterlambatan diagnosis, apakah keterlambatan pengobatan, atau memang follow up-nya yang tidak baik. Nanti kita lihat. Nanti kita bisa dengan data yang kita punya dari berbagai center dapat menggambarkan potret kanker anak di Indonesia yang akhirnya kita bisa ajukan kepada pemerintah, dan tergantung pemerintah yang menerapkan kebijakan. Karena di mana-mana, kalau saya sendiri, dokter sendiri yang berjuang belajar ke sana studi banding ke luar negeri untuk memberikan impact yang sifatnya masif, yang sifatnya besar, itu perlu gelombang itu harus gede gitu untuk merubah sesuatu. Dan saya percaya mahasiswa itu sebenarnya potensial untuk itu, gitu. Nanti salah satunya adalah lobbying ke pemerintah. Jadi nanti kita punya blueprint lah katakan dari tahun sekarang sampai 2030. Nanti kita kalau misalnya kita lombakan gitu ya, nanti itu yang nge-review adalah panel-panelnya adalah salah satu dari Kementerian Kesehatan, dari kolega-kolega kita di luar negeri. Nah, jadi apakah mana yang mampu laksanakan? Bener banget, idenya sangat keren banget, dan pastinya dari AMSA sendiri itu sangat siap dok untuk membantu dalam menyukseskan program ini nih dok, karena saya mendengarnya saja sudah antusias sekali gitu dok, apalagi dan bisa direalisasikan untuk kedepannya gitu ya. Insya Allah. Pokoknya saya sih percaya kayak gini, kita tuh kalau punya mimpi besar, pasti usahanya harus besar, ya nggak? Bener banget. Dan usaha besar itu kadang-kadang dimulai dari langkah kecil yang terus saya dilakukan. Gitu, insya Allah semua impian-impian kita akan tercapai satu persatu. Amin dok. Dan pastinya harus membutuhkan banyak pihak juga ya dok untuk mewujudkan. Iya, makanya ya emang pokoknya dokter itu nggak bisa sendiri. Pada ujung-ujungnya semua kebijakan itu ada di pemerintah. Cuman bagaimana pemerintah itu menjadikan kita prioritas, meyakinkan pemerintah itu bahwa kita ini penting, kita itu layak diperjuangkan, itu yang menjadi effort. Betul banget dok. Baik dok, dilanjutkan dok untuk pertanyaan selanjutnya nih dokter, terkait dengan tadi kan dokter sudah menjelaskan terkait pengobatan dari kemoterapi yang untuk pasien-pasien kanker. Lalu dok, apakah terdapat efek samping dari tertentu dari pengobatan tersebut dok? Dimana kita juga kayak dengar-dengar di sekarang ini kayak kemoterapi itu tidak aman untuk anak seperti itu dok. Apakah hal tersebut bagaimana gitu dok? Mungkin bisa dijelaskan. Memang kalau untuk lab effect itu menjadi topik yang menarik di negara-negara barat. Kenapa? Memang karena survivornya sudah banyak, ya kan? Bahkan mereka memang punya klinik sendiri, penelitian sendiri tentang obat-obatan yang mereka gunakan di beberapa tahun yang lalu, kemudian mereka udah bisa evaluasi sekarang. Cuman konteksnya kita sekarang saja masih berjuang ya, masih berjuang untuk meningkatkan survival. Bagaimana dengan lab effect kita bahkan belum tahu, karena satu tadi survivornya rendah dan angka kejadian relapse-nya atau kambuhnya juga tinggi. Jadi terus terang di Indonesia kami belum cukup pede untuk meneliti mengenai lab effect. Walaupun secara teoritis udah jelas misalnya ada efek obat nanti berapa tahun ke depan akan mengalami kelainan jantung dan lain sebagainya. Bahkan kami pun sekarang fokusnya adalah bagaimana anak ini hidup terlebih dahulu. Walaupun memang betul seharusnya jangka panjang, outcome jangka panjang pun harus kita pertimbangkan dari dini. Betul, tapi kita kan sekali lagi harus membuat prioritas ya. Jadi kalau prioritas yang kita lakukan saat ini adalah melakukan proses pencatatan untuk menetapkan baseline, membuat strategi prioritas, melakukan evaluasi terhadap strategi prioritas tersebut yang melibatkan berbagai stakeholder, salah satunya adalah yang mahasiswa sebagai salah satu kaum akademisi.
Baik dok, jadi yang bisa saya simpulkan itu memang untuk di Indonesia sendiri belum ada kayak seperti penelitian yang khusus untuk mendeteksi dari late effect dari kemoterapi, tapi yang sekarang difokuskan kita tahu gitu. Ya, betul dok. Yang difokuskan adalah untuk terkait pencatatan strategis prioritas dan melibatkan dari stakeholder dan juga pastinya melibatkan mahasiswa seperti itu ya dok. Iya, dalam rangka meningkatkan makin banyak yang hidup. Jadi kita hidup dulu deh. Iya. Gitu. Jadi kita kan ada mortalitas, ada morbiditas. Morbiditas termasuk dalam salah satunya adalah late effect. Kita memang sampai saat ini masih ngurusin di mortalitas, bagaimana menurunkan mortalitas. But bukan tidak mungkin apabila lebih cepat tujuan kita tercapai, maka pergeseran itu akan menjadi cepat juga. Oh, kita nanti setelah kita akan berbicara dengan late effect loh, sampai cepat. Iya, benar banget dok. Baik, terima kasih dokter jawabannya. Mungkin nih dok, terkait dengan keadaan pandemi sekarang nih dok. Kan sekarang ini Indonesia, dunia juga masih mengalami keadaan pandemi COVID-19. Dan gimana sih dok keadaan dari pasien kanker anak tersebut? Apakah mereka lebih rentan? Iya, apakah memburuk atau bagaimana nih dok? Sebenarnya kita waktu pas pertama COVID di tahun lalu, kita semuanya orang buta ya sebenarnya. Apa sih yang harus dilakukan? Karena memang ini baru terjadi. Kita tidak bisa belajar satu sama lain karena memang terjadi serentak di semua negara. Tapi kalau diperhatikan, sebetulnya risiko seseorang terkena COVID, baik memiliki kanker atau tidak, sebenarnya sama. Walaupun secara teoritis, pasien-pasien yang imunokompromis itu lebih beresiko untuk menjadi terkena ya. Tapi kan semua tergantung juga dengan aktivitasnya dia. Apakah dia memang maksudnya gini, pasien kanker tapi dia nggak pernah kemana-mana, dengan pasien yang sehat tapi mobilitas ketemu orangnya tinggi gitu. Itu kan mungkin jadi sama-sama aja, yang mobilitas tinggi keluar ketemu orang itu malah resikonya yang lebih tinggi. Ini bukan hasil penelitian, tapi hasil pengamatan kami di Hasan Sadikin ya, yang memang dirawat karena COVID. Banyaknya OTG, ini istilah OTG kan versi yang lama ya, jadi dia memang terdeteksi coronavirus tapi memang gejalanya tidak ada gitu, banyaknya seperti itu. Namun yang saya rasakan adalah collateral damage-nya, efek tidak langsungnya dari corona. Misalnya waktu PSBB, pasien harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak untuk pergi kontrol karena transportasi umumnya semua dihentikan kan waktu itu. Dan banyak sekali, nggak banyak ya, tapi bermakna itu tingkat putus pengobatannya. Yang kedua adalah banyak operasi-operasi yang ditunda, sehingga proses diagnostik khususnya tumor padat menjadi lebih lama. Dan banyak yang tertunda hampir 3 bulan, 4 bulan ya. Tadi saya bilang kan, kalau kanker anak itu sebulan aja udah progresif, apalagi ini udah sampai 3 bulan. Ya. Sekarang sudah tidak ada pembatasan ya. Tapi dengan semakin tingginya screening ya pokoknya tidak bergejala apa-apa, dilakukan PCR baik itu antigen maupun lakukan swab baik itu antigen maupun PCR, banyak yang ternyata positif, terus tidak bergejala dan akhirnya harus menunda. Jadwal kemonya ditunda, jadwal tindakannya ditunda, segalanya ditunda yang memang mungkin mengakibatkan progresivitas penyakitnya. Seperti itu yang saya rasakan sebagai klinisi. Memang kalau kita lihat, memang kalau dibandingkan dengan populasi yang lain, penyakit kanker tidak lebih tinggi risikonya terkena COVID. Gitu. Tapi yang jelas bermakna adalah pengaruh infeksi COVID ini terhadap pelayanan onkologi anak secara umum, baik itu penegakan diagnostik, terapi, ya itu sangat bermakna. Jadi lama perawatan menjadi lebih lama karena ada serangkaian proses screening untuk masuk ruangan, cost-nya pun menjadi lebih tinggi. Kurang lebih seperti itu. Baik.
Boleh nih dok, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir nih dok dalam sesi kita kali ini. Nah, dokter sebagai bagian dari unit kerja vaksinasi hemato-onkologi nih dok dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, boleh nih dok dijelaskan apa saja sih yang sedang dilakukan selain yang tadi sudah kita jelaskan, sudah disebutkan gitu dok terkait dengan kanker anak ini dok? Ya, jadi tadi kan dari kalau kita lihat WHO itu ada 10 langkah ya. Yang pertama, nanti saya kalau nggak berut maaf ya, ada kanker, ada registrasi kanker, kebijakan pemerintah, peningkatan SDM dokter-dokternya, kemudian juga obat, kemudian rehabilitasi, dukungan komunitas, banyak rangkaiannya. Artinya kalau kamu perhatiin sekarang itu temanya itu ada pohon. Nanti ya coba searching. Namanya Tree of Life. Kamu bisa datangi ICCD website, International Childhood Cancer Day websitenya. Di situ ada virtual Tree of Life, yang mana setiap pasien itu nanti menunjukkan memilih warna. Misalnya untuk registrasi kanker itu warnanya biru, untuk peningkatan kompetensi dokter-dokternya warna merah gitu ya. Jadi memang nggak cuma satu yang harus dilakukan, harus simultan beramai-ramai melakukan sesuai dengan porsinya. Registrasi kanker kita sedang lakukan sekarang. Bagaimana kita mengekspos permasalahan kanker anak sudah kita lakukan dan harus terus-menerus. Dan itu adalah salah satu bentuk langkah-langkah kecil untuk mencapai mimpi kita kan. Ya. Tadi pagi kita udah bikin seminar online dengan media. Ya makanya sekarang mahasiswa tuh bisa bersuara. Kenapa? Karena sosial media itu lagi kenceng-kencengnya. Instagram, YouTube, bahkan TikTok juga bisa dijadikan sesuatu yang viral gitu ya. Kemudian apa yang kita lakukan? Peningkatan SDM, meningkatkan edukasi media saja. Pada tanggal 15 Februari kemarin ya, itu hampir di semua pelayanan kesehatan melaksanakan webinar. Apa sih tujuannya? Memang pengen menyebarluaskan informasi kanker anak ini ke khalayak ramai. Tapi sekali lagi ya, kita tuh sebenarnya harusnya continue. Kalau cuma dilakukannya, misalnya hari ini ada pelayanan kanker, udah rame gitu. Bulan depannya nggak ada apa-apa, bulan depannya nggak ada apa-apa, bulan depannya nggak ada apa-apa lagi. Tak ketemu tahun depan ya begitu lagi. Gitu. Nah makanya ini kita harus punya suatu roadmap. Nah, kita tadi yang mau sampai 2030 itu langkah-langkah kecil yang dilakukan secara terus-menerusnya itu apa? Seperti itu. Dan UKK Hemato terus membuat langkah-langkah kecil itu. Dan sangat senang sekali kalau media massa, kemudian mahasiswa ikutan, tentunya energi yang diberikan akan lebih besar lagi sehingga membooster perjalanan itu menjadi lebih cepat. Bener banget dong. Baik. Jadi banyak banget yang bisa dilakukan oleh kita juga ya dok sebagai mahasiswa terkait hal ini. Kita sudah mencapai di penghujung acara Geotalk. Dokter mungkin bisa memberikan closing statement nih dok terkait apa saja pesan-pesan bagi pendengar dan penonton Geotalk kali ini nih dok. Ya intinya sih ya tadi sekali lagi, jadi jangan kalian sebagai dokter, sebagai anak muda jangan lupa punya impian ya. Karena dengan mimpi itu menjadikan motivasi kita untuk berusaha sekuat tenaga untuk meraih impian itu. Dan cobalah menjadi orang baik. Karena menjadi orang baik tentunya akan berusaha sekuat tenaga untuk selalu memberikan yang terbaik kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Jadi mahasiswa, menjadi pintar itu penting, tapi menjadi baik itu jauh lebih penting. Bener banget dok. Baik dokter, terima kasih banyak dokter Sari sudah menyempatkan waktu dokter untuk menjadi narasumber dalam Geotalk kali ini dok. Saya mewakili AMSA Indonesia dok, terima kasih banyak nih dok kepada dokter atas sharing yang luar biasa hari ini yang benar-benar bermanfaat dan membuka mata kita semua terkait dengan kanker anak ini. Dan pastinya juga nih dok, pendengar dan penonton Geotalk ini juga senang banget nih dok bisa belajar banyak dan mengetahui banyak terkait dari kanker anak ini sendiri. Nah, jangan lupa ya di like, di share di Instagram @day_ig, kemudian IPCAR juga. Nanti
Di bawahnya aku kasih alamat ya. Itu dua media edukasi yang bisa kalian lihat-lihat juga, dan saya tunggu loh collabnya. Oke, baik, kita akan menyebarluaskan dari konten-konten tersebut ya dok, biar lebih banyak orang yang teredukasi juga. Baik dokter, terima kasih banyak, dan terima kasih juga kepada penonton dan pendengar Biotalk kali ini sudah menonton sampai akhir, dan pastinya semoga dengan Biotalk kali ini bisa lebih mengedukasi dari pendengar dan penontonnya, dan kita bisa sama-sama mencapai tahun 2030 angka kesintasan kanker anak itu mencapai 60% ya dok. Baik, terima kasih semuanya. Happy International Childhood Cancer Day, dan sampai jumpa semuanya. Terima kasih dokter.